three strangers will travel to the mystical realm of Outworld to defend our people against Shang Tsung. You will die. And his forces of darkness. In an ancient tournament, one more victory. Your soul is mine. And our world is theirs. It has begun. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, siapa nih yang sudah tidak sabar lagi menunggu tanggal 14 April? Loh, emangnya ada apaan di tanggal itu ya? Ternyata film Mortal Kombat dimajukan rilisnya di bioskop itu tanggal 14 April. Dan untuk di HBO Max tetap tanggal 23 April nih. Dan semoga keputusan itu masih tetap dan tidak berubah-ubah lagi atau diundur-undur lagi nih. Sambil menunggu rilisnya film Mortal Kombat tersebut, saya menonton ulang kembali film Mortal Kombat yang rilis di tahun 1995 lalu. Filmnya sendiri berkisah mengenai 3 orang yang terlibat dalam suatu pertandingan hidup dan mati untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat yang diwakilkan oleh penyihir Shang Tsung. Ketiga orang tersebut adalah Liu Kang yang bertujuan untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya yang dibunuh oleh Shang Tsung. Kemudian ada Sonya Blade yang ingin juga mencari dan membalaskan dendam atas kematian partnernya yang dibunuh oleh gembong kejahatan yang bernama Kano yang ternyata juga terlibat di dalam pertandingan ini nih. Yang terakhir adalah Johnny Cage. Dia adalah seorang aktor film laga yang ternyata ini banyak sekali orang yang mencemooh dia atau yang memandang dia sebelah mata, bahkan yang meragukan keahlian bela dirinya. Jadi banyak khalayak umum yang bilang bahwa Johnny Cage ini sebenarnya tidak bisa bela diri. Nah, dia ini ingin membuktikan bahwa dia ini adalah seorang yang bisa bela diri sehingga dia ikut dalam pertandingan ini. Dengan bimbingan daripada si Lord Raiden, ya dia itu adalah dewa petir. Mereka bertiga ini mengikuti pertandingan yang menentukan nasib bumi. Karena ternyata sejak dahulu ini ada pertandingan yang disebut Mortal Kombat. Apakah itu? Itu adalah suatu turnamen bela diri antara perwakilan bumi dengan Outworld, di mana peraturannya bila dunia Outworld memenangkan pertandingan sebanyak 10 kali berturut-turut, maka sang emperor atau kaisar berhak menginvasi dan menguasai bumi. Ternyata Outworld itu, emperor itu sudah mengantongi 9 kemenangan nih. Jadi tinggal 1 kemenangan lagi, maka dia dapat menguasai bumi. Oleh sebab itulah, mulailah petualangan dari 3 pejuang bumi ini bersama dengan Lord Raiden untuk mempertahankan dunia dari kekuasaan atau kekuatan emperor. Yang tentunya tidak mudah nih, karena ada bawahan dari Shang Tsung seperti Scorpion, Sub-Zero, Reptile, dan tentunya nih ada yang menjadi jagoan mereka yaitu Prince Goro. Seperti yang kita ketahui bahwa film yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson ini merupakan adaptasi bebas dari fighting video games dengan judul yang sama nih, yakni Mortal Kombat dan sequelnya yakni Mortal Kombat 2. Melihat dari sumber film ini, ya kita udah pasti kurang lebih bisa mengetahui akan mendapat tontonan seperti apa yang akan disajikan kepada kita. Yang tentunya ini dalam pikiran saya waktu itu juga
akan mendapatkan tontonan yang ceritanya itu dangkal namun dipenuhi oleh adegan tarung dari para karakter yang ada. Karena di zaman itu memang saya datang itu untuk melihat pertarungan sesuai dengan video games tersebut. Jadi saya tidak mempedulikan dari ceritanya. Bisa dibilang bagi mereka yang hidup di generasi tahun 90-an, pastilah kenal atau mungkin bermain Mortal Kombat di arcade atau yang disebut itu dingdong ya waktu itu ya, atau di video games Sega Genesis. Dengan adanya film ini, tentunya seolah-olah itu menjadi impian yang menjadi nyata untuk para penggemar gamenya. Coba aja bayangin nih, melihat karakter-karakter favorit kita atau favorit mereka muncul di film. Misalkan ada Johnny Cage, Sonya Blade, Liu Kang, Raiden, Kitana, Shang Tsung, Scorpion, Sub-Zero, Kano, dan Prince Goro. Dari karakter-karakter tersebut kita bisa tahu lah bahwa pada tahun 90-an memang itu masa-masa zaman di mana film akan berfokus atau istilahnya akan lebih mengangkat dari karakter protagonisnya nih dari game ini. Ya itu seperti sebut aja kalau di film ini ya karakter Johnny Cage, Sonya Blade, Liu Kang, dan Raiden. Ya sebenarnya nih ya jujur aja dari dulu ya favorit saya ya Sub-Zero atau Scorpion. Karena mereka bagi saya itu dari dulu sampai sekarang juga mereka itu termasuk yang paling keren nih di dalam game Mortal Kombat. Untuk koreografinya sendiri itu memang dibuat berdasarkan gerakan-gerakan jurus atau gaya bertarungnya dari para karakter yang dibuat atau istilahnya sesuai dengan video games ini. Sebut aja ya, tendangan terbang isi Liu Kang tuh, terus bantingan atau kuncian dari pada Sonya Blade, terus gaya Johnny Cage memukul daerah bawah. Dan yang paling saya tunggu-tunggu tentunya yang tadi saya bilang itu munculnya keahlian atau show off daripada karakter Scorpion dan Sub-Zero. Ya bayangin aja tuh siapa sih yang waktu itu tidak ingin melihat Scorpion mengeluarkan jurusnya yang keluar tali yang mengarah mengincar kepada musuhnya nih. Terus apalagi Sub-Zero. Waktu itu tuh siapa yang tidak terkesima melihat Sub-Zero mengeluarkan jurus esnya dan membuat manusia itu menjadi beku. Itu kan benar-benar wah zamannya itu. Dan sekarang pun walaupun ditonton pun itu menurut saya itu masih bisa dinikmati dengan baik. Untuk CGI-nya sendiri sebenarnya saat itu sudah termasuk keren. Walaupun nih bila kita tonton sekarang nih ya saat ini terlihat agak konyol nih dan mungkin ada beberapa yang kasar. Apalagi sosok reptile yang dipaksakan menjadi makhluk-makhluk istilahnya makhluk supranatural lah. Ini sebelum menjadi ninja hijau itu loh. Atau kalau untuk Prince Goro-nya sih kalau menurut saya sih pada saat itu cukup keren dan sekarang pun walaupun kelihatan kaku itu masih bisa ditolerable sih menurut saya. Nah masalahnya ini si reptile ini sih yang agak mengganggu sih bagi saya nih ya. Cuman kalau saya ingat-ingat dulu itu mungkin saya masih bisa terima ya waktu dulu ya. Mungkin karena sekarang ini zaman udah berubah jadi mungkin kok konyol juga nih. Kenapa harus kayak gini? Untuk para pemainnya seperti Robin Shaw, Bridget Wilson, dan Asby itu cukup baik berperan untuk karakter mereka. Baik itu dalam terutama dalam adegan laganya sih. Karena kalau dalam arti saya bilang itu dalam actingnya biasanya itu ya karena dari ceritanya naskahnya itu tidak terlalu mementingkan hal itu jadi ya mereka tidak dapat dieksplor. Pasti kita ini tidak akan melupakan mimik daripada wajah pemain Samsung ini yang saat dia itu sampai menunjuk dan melotot istilahnya. Terus habis itu bicara finish him. Nah itu benar-benar memorable banget tuh. Dan sampai sekarang pun pasti terngiang-ngiang di telinga kita sambil membayangkan wajahnya dia. Oh ya, jangan lupakan juga dengan beat cepat daripada musik yang melantun atau menghiasi dari setiap adegan ini yang berulang-ulang terus menyebutkan mungkin ya bagi generasi masa kini nih musik tersebut sangat-sangat mengganggu. Misalnya ini apa sih kok musiknya kayak gini jelek banget sih. Tapi pas zaman itu bagi mereka yang mempunyai pengalaman menonton zaman itu justru musik seperti itu
yang berulang-ulang, terus habis itu beatnya sangat cepat, itu justru ikut memacu adrenalin daripada kita sebagai penontonnya, sehingga kita lebih bersemangat, wah ini pertarungan nih, wah ini keren nih kayak ini. Nah dulu itu lagunya itu cukup memorable banget tuh, apalagi mereka yang pertama kali nonton pas zaman tahun 90-an tuh pasti itu tidak akan melupakannya tuh. Kekurangan dari film ini adalah banyaknya pemain figuran yang menurut saya itu terasa tidak berguna tuh, seperti ya cuman koprol-koprol doang, gaya-gaya doang, dan istilahnya ataupun para petarung bumi lainnya tuh yang mewakili bumi ya itu tidak diberikan peran yang cukup berarti, atau harusnya itu montase dari pertarungan yang ada itu harusnya diperbanyak atau diperlihatkan lebih berkesan lagi. Kalau misalnya dibilang dari cerita atau naskahnya, ya emang dari awal sih mungkin kan saya nggak terlalu peduli waktu nonton tuh ya, waktu awal dulu itu menonton itu saya nggak peduli dengan alur ceritanya, dan sekarang ini pas saya nonton ulang saya udah tahu bahwa ini film video games, jadi saya juga tidak berekspektasi terlalu tinggi akan ceritanya yang terlalu berat, yang ceritanya yang latar belakang gimana, itu saya nggak mikirin itu, sehingga kalau dari cerita maupun naskah itu menurut saya sih masih, bagi saya ini masih tolerable, walaupun ya memang harus diakui memang sangat dangkal. Overall, film ini merupakan sebuah film yang sangat memuaskan bagi penggemar video games nih, dan tidak boleh diabaikan. Walau mungkin saat ini terlihat usang, tapi kalau kita memang saya mau mengenal Mortal Kombat nih yang baru nih, ya kalau menurut saya sih cobain dulu nih yang lama nih, sehingga nanti pas yang baru keluar nih kita akan bisa lebih menghargai seperti itu. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you.